Tapi kita kentut pun papa bilang lanjut, nggak ada urusan dengan itu aku. Coba bayangkan, ini sungguh luar biasa bukan? Jangan lagi kentut, lagi berak pun sembahyang tidak ada masalah, yang lain tidak boleh. Ngerti nggak? Kebenaran ini luar biasa, maka itu jangan pakai aturan aneh-aneh. Saya mendengar pendeta khotbah sebelum doa pagi, sikat gigi dulu. Ayatnya mana saya pikir? Jangan doa pakai singlet, nggak aturan. Mana ayatnya? Abraham, kalau saudara lihat di Kejadian 18 ayat 1 saja. Ini cuma intermezzo. Dikatakan ketika hari panas terik, Abraham sedang duduk di pintu kemahnya. Tuhan turun bersama dua malaikatnya. Masih ingat ayat itu? Dan berbicara. Wah, ini luar biasa. Kita sih nggak pernah lihat fotonya Abraham, tapi bayangan saya dia pasti gemuk, saudara. Coba renungkan, orang gemuk, zaman dulu nggak ada AC, nggak ada kipas angin, panas terik, duduk di pintu kemah. Sedang apa ya? Coba jawab. Sedang apa? Kipas-kipas. Pasti nggak pakai baju, walaupun nggak ada ayatnya, saya percaya gitu. Coba bayangkan, Abraham, ini bahasa Jawa lagi bledet, orang Jawa bilang, nggak pakai baju, Tuhan juga hadir. Nggak lagi penyembahan, nggak lagi puasa, dia hadir. Katakan amin. Maka itu jangan buat peraturan aneh-aneh. Papa kita, dia terbuka dengan kita. Ayat ini renung. Dia hadir di tempat tidur kita, bukan di gedung gereja, di tempat tidur kita. Maka itu kalau anggota jemaat kita rajin bertengkar yang sudah menikah, Senin sampai Sabtu ribut terus, lalu Minggu beribadah, ini orang munafik semua yang datang itu, pakai topeng senyum ke gereja, ributnya seminggu. Mana Tuhan hadir dalam gereja? Karena yang hadir bawa setan semua. Loh, betul nggak? Sehari aja kita nggak ngampuni suami istri, setan sudah diberi kesempatan. Ini 6 hari, wah sudah beranak cucu cicit itu setan di rumah kita. Lalu kita ke gereja, setan berapa banyak di gereja? Ngerti kata ini saudara? Kuduskan tempat tidurmu. Jadi Tuhan hadir di keluarga kita masing-masing. Sampai saya menemukan kebenaran, saya kagum sekali. Kalau ada orang bertanya kepada saudara dalam pengertian yang polos, hei, kamu bilang Tuhan, Tuhan, alamatnya mana? Jawab, kalau kamu mau tahu alamat Tuhan, ada di rumah. Keluarga harus berkata seperti itu, katakan Tuhan, alamatnya di rumah. Saudara, kalau kita meneliti seluruh surat Paulus tentang keluarga, maka Paulus berkata begini, orang jumpa Yesus itu seharusnya bukan di kebaktian, tapi orang jumpa Yesus harusnya di ruang tamu rumah kita. Ketika mereka bertamu ke rumah kita, ini yang luar biasa. Saya teruskan dulu sebelum saya masuk pada kata ini. Saya mau tanya kepada saudara, mengapa dalam terminologi bahasa Indonesia untuk keluarga, rumah tangga pasti hanya ada satu di antara dua sebutan? Bahasa Indonesia berkata gini, wih, rumah tangga orang itu seperti, wah, surga. Kalau kebalikannya seperti neraka. Nggak ada orang bilang rumah tangga kayak pasar, nggak ada. Betul nggak? Nggak ada orang bilang rumah tangga kayak supermarket, tidak juga. Kayak lapangan bola, tidak juga. Mengapa orang punya dua kalimat ini terminologinya? Seperti surga atau neraka? Sudah, nggak ada yang tengah-tengah, nggak ada. Karena ini firman Tuhan. Saudara masih ingat? Saya harap saudara meneliti. Tahun 74 untuk pertama kali Indonesia punya undang-undang perkawinan. Sejak merdeka Indonesia nggak punya undang-undang perkawinan. Lihat, luar biasa. Nah, sejak ada undang-undang itu, maka gereja merubah pernikahan. Sebelum tahun 74, gereja tidak bisa menikahkan orang sebelum ada surat catatan sipil. Tapi setelah Undang-Undang 74 diresmikan oleh pemerintah, maka kebalik. Catatan sipil tidak boleh membuat surat nikah negara kalau nggak ada surat gereja. Nah, di dalam undang-undang itu hukum Alkitab dimasukkan. Nah, saya teliti
Ternyata salah satu yang memasukkan adalah almarhumah Ibu Tini Soeharto. Dalam sejarah saya teliti, karena dia orang Katolik, masukkan hukum itu. Saya ingat PP nomor 10, pegawai negeri tidak boleh punya istri 2. Oh, mereka enggak terima. Jadi bagaimanapun juga hukum Kristus itu sempurna dan luar biasa. Ini sungguh dasar. Nah, itu sebabnya kalau orang Kristen sendiri tidak menjadi pelaku daripada firman, kepada siapa dunia akan melihat contoh. Betul nggak? Bayangkan. Saya percaya saudara yang tua-tua masih ingat, karena saya aja masih ingat waktu itu masih remaja. Orang umum selalu berkata begini, walaupun dalam konotasi ejekan, tapi itu benar. Orang yang bukan Kristen zaman itu, saudara, ketika Kristen dan gereja masih ketat dalam peraturan ini, sehingga saya masih sampai tahun awal 80-an masih ada orang ngomong begini, hei, kalau kamu mau kawin gak mau cerai, kawinlah secara Kristen. Itu diucapkan oleh orang-orang yang gak Kristen zaman itu. Tapi sekarang ketika orang Kristen sendiri banyak melanggar, gak ada kata-kata itu. Menyedihkan sekali. Maka itu gereja kita punya tugas untuk menyatakan kebenaran ini. Katakan amin. Bagaimanapun juga gak ada perceraian, karena itu menghancurkan betul-betul. Jadi kalau orang tanya Tuhan itu di mana? Ada di rumah. Karena Tuhan hadir di keluarga kita. Jadi di rumah dan di ruang tamu kita itu tempat orang jumpa Yesus. Katakan amin. Maka kalau rumah tangga kita nggak seperti surga, pasti seperti neraka. Karena cuma ada satu di antara dua. Maka itu mari kita periksa. Nah, saya punya teori. Saya beritahu kepada banyak teman-teman saya. Untuk membuktikan surga ada di rumah kita, Tuhan di rumah kita atau tidak. Saudara, seringlah terima tamu, lalu suruh nginep minimal 2 hari, jangan sehari. Kalau cuma sehari kita bisa main sandiwara dengan anak-anak. Kita berkata, ada tamu besok, jangan ribut ya, manis-manis ya, baik-baik. Sehari anak betah, hari kedua bilang, mah capek. Wah, mulai perangnya. Nah, itu nerakanya kelihatan dari kedua. Ngerti ilustrasi ini saudara? Ajak tamu sering nginap di rumah kita. Maka itu kalau banyak orang, banyak rumah tangga Kristen takut menerima tamu, saya selalu berkata 2 hal. 1, pasti rumah tangga muka neraka, takut ketahui aslinya. Yang kedua, mungkin kamu orang pelit, gak mau terima tamu. Ada itu saja sudah. Maaf ya, jangan yang pelit, jangan tersinggung, tapi saya ngomong apa adanya. Saudara, jadi kalau orang ingin tahu juga surga itu di mana? Awas saudara jawab, mati dulu kamu baru tahu surga. Itu sadis sekali jawaban itu. Surga ada di rumah kita juga. Katakan, kalau Yesus jadi rajanya, tempat tidur kita kudus terus, pasti ada surga di situ. Karena rajanya di situ. Betul nggak saudara? Ini sungguh luar biasa. Pengertian yang hebat tentang surga itu. Kita lihat Maleakhi pasal 2. Ayat yang ke-14 saya akan mulai baca sampai yang ke-16. Masih bicara soal keluarga, itu tempat kehadiran Tuhan, perwakilan Tuhan, perwakilan surga di dunia. Dan kamu bertanya, ini laki-laki Israel bertanya kepada Tuhan karena persembahan mereka ditolak. Oleh karena apa engkau menolak persembahan kami Tuhan? Kalau saya perpanjang, oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dengan istri masa mudamu. Jangan kecepatan baca, nanti bisa jadi istri muda, itu lain ceritanya saudara. Tapi ini istri masa muda. Saudara, ini sungguh luar biasa. Rekan-rekan pendeta, saya ingin titipkan ini. Ini penting sekali. Di antara semua ritual perkawinan, ada khotbah, ada penungkaran cincin, ada pembukaan cadar, ada penumpangan tangan, ada semuanya. Saya menemukan di ayat 14 ini satu-satunya ayat dalam firman Tuhan yang menyatakan yang maha besar hadir menjadi saksi, itu cuma sekali dalam seumur hidup kita. Kalau dia hadir memberkati,
menyertai, itu banyak janjinya. Tapi hadir menjadi saksi cuma sekali dalam hidup kita. Kapan?